Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang unit 2 dengan judul karakteristik dan perbedaan individu. Hakikat individu. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu pada dirinya. Next. Karakteristik individu. Minat, sikap terhadap diri sendiri, pekerjaan dan situasi pekerjaan, kebutuhan individual, kemampuan atau kompetensi, pengetahuan tentang pekerjaan dan emosi, suasana hati, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai oleh Ardana, DKK 2008 31. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, karakter merupakan sifat-sifat kewajiban, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Oleh karena itu, karakter adalah nilai yang unik, baik yang terpatri dalam diri dan terjawantahkan dalam perilaku oleh Kemendiknas 2010. Lima contoh keragaman karakter atau sifat individu. Yang pertama, ada si A, sifatnya pendiam dan tertutup. Yang kedua, ada si B, sifatnya riang dan terbuka. Yang ketiga, ada si C yang sifatnya pemalu dan tidak senang keramaian. Dan yang keempat, si D, sifatnya pemarah namun mudah memaafkan. Dan yang terakhir, ada si E, sifatnya baik, peduli, penghibah namun kaku dalam bergaul. Perbedaan individu. Individu menunjukkan kedudukan seorang sebagai orang, perseorang, atau perorangan. Sifat individu adalah sifat yang berkaitan dengan orang, keseorangan, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Perbedaan individu dalam perbedaan individual menurut Landgraf menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Bidang-bidang perbedaan. Dalam kaitannya dengan perbedaan individu, hendaknya perlu diingat bahwa perbedaan dalam kualitas atau ciri-ciri adalah berjenjang. Seorang anak dapat dikategorikan intelijen atau tidak, berminat atau tidak berminat, dapat mengontrol emosi secara penuh atau terganggu emosinya. Seperti halnya faktor-faktor di luar individu seperti pengaruh keluarga, kesempatan pendidikan sebelumnya, kurikulum dan teknik mengajar tidak sepenuhnya baik dan tidak sepenuhnya jelek. Aspek tingkah laku manapun dan faktor pengaruh apapun dari individu mempunyai tingkat derajat perbedaan, namun bukan perbedaan secara absolut dari individu yang lain. Terlebih lagi, di dalam diri individu sendiri ada perbedaan bermacam-macam aspek dari keseluruhan kepribadiannya. Perbedaan individual dikategorikan menjadi beberapa bidang menurut Gary 1963 dan 1984 halaman 317 adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan fisik yaitu usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga dan suku. Dan yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang selanjutnya yang keempat yaitu perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah.
Perbedaan kognitif, kemampuan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada dasarnya merupakan hasil belajar. Sebagaimana diketahui, hasil belajar merupakan perpaduan antara faktor pembawaan dan pengaruh lingkungan, sehingga tingkat kemampuan kognitif akan tergambar pada hasil belajar yang diukur atau dites dengan hasil belajar. Perbedaan individual dalam kecakapan bahasa. Individu yang memasukkan kegiatan di sekolah formal pada dasarnya telah membawa kebiasaan dari hasil belajarnya, baik dari lingkungan pendidikan prasekolah maupun dari latar belakang kehidupan sebelumnya. Perbedaan dalam kecakapan motorik. Semakin bertambahnya umur seseorang, berarti ia semakin matang dan akan mampu menunjukkan tingkat kecakapan motorik yang semakin tinggi, yang sangat dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan tingkat berpikir. D. Perbedaan dalam latar belakang. Perbedaan latar belakang dan pengalaman suatu kelompok siswa dapat memperlancar maupun menghambat prestasinya. Dari potensi individu untuk menguasai bahan pelajaran. E. Perbedaan dalam bakat. Bakat adalah kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. F. Perbedaan dalam kesiapan belajar. Kemampuan belajar anak antara usia 6 sampai 8 tahun relatif sama. Namun faktor keluarga dan lingkungan menjadi sangat menentukan tingkat kecakapan dalam belajarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.